sebuah aksi nyata atau komunitas praktisi tentang budaya positif. Pada modul kami 1.4 ada dia namanya budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah-sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Dan kali ini salah satu teman kita yaitu JGP Angkatan 6, Ibu Roslia Sianturi akan memaparkan dan membuat aksi nyata kepada kita tentang budaya positif. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di sini. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, siang ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai budaya positif yang merupakan salah satu materi kami yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Untuk kita ketahui bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan, yang bertujuan untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya untuk keselamatan hidupnya. Itu adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi itu termasuk salah satu budaya positif yang perlu kami terapkan, yang perlu kita terapkan secara bersama-sama di sekolah, yaitu mengenai konsep utama modul budaya positif. Di mana di dalam modul budaya positif ini kami belajar mengenai yang pertama yang ada itu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada kami belajar mengenai disiplin positif, ada itu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada disebut dengan posisi kontrol restitusi, ada lagi disebut dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui ya, kalau profil pelajar Pancasila itu ada yang tahu Bapak Ibu? Lupa Bu? Iya ya. Ada di situ kalau profil Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, ada itu mandiri, ada gotong royong, ada yang terakhir iya, itu yang perlu kita tanamkan, yang mau kita arahkan anak-anak agar memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan merdeka belajar. Yang kedua itu mengenai disiplin positif. Ya, ini yang perlu juga kita terapkan, kita budayakan di sekolah. Disiplin positif itu dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang disiapkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga akan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau di sekolah kan kalau disebutkan disiplin pasti di dalam pikiran kita itu pasti ada hukuman seperti itu ya. Tapi di sini adalah disiplin positif. Bagaimana nanti kita mendisiplinkan anak tanpa menghukum, tanpa menghakimi.
Oke, selanjutnya ada disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau manusia hidup itu pasti ada kebutuhannya ya. Yang pertama, kalau kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk penguasaan. Yang keempat, ada kebutuhan untuk kebebasan. Yang kelima, ada kebutuhan untuk memperoleh kesenangan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kenapa? Ya, kenapa manusia itu berperilaku mungkin ada nakal, lagi di sekolah ya ada yang nakal, ada yang kurang disiplin seperti itu ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau motivasi itu seseorang atau siswa kita melakukan suatu perilaku pasti ada tujuannya ya. Beberapa motivasi itu antara lain menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Banyak ya contohnya ya, misalkan kalau kita mendisiplinkan murid misalkan ya dalam contohnya masuk ke kelas ya. Jadi mungkin motivasi anak itu masuk ke kelas itu tepat waktu karena mungkin kita menghukumnya seperti itu dia ya. Yaitu untuk karena ia takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya imbalan atau penghargaan itu mungkin kita memuji anak itu, ini si anu ini atau si puding ini dia anak yang disiplin. Kenapa disiplin dia? Karena mungkin si anak itu mau disiplin karena mau dipuji atau mendapat penghargaan. Yang ketiga, ini dia yang paling utama, motivasi murid itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang dari diri sendiri. Jadi si anak itu mau disiplin karena dia sadar bahwa berperilaku disiplin itu adalah hal yang terbaik. Dia di situ menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada konsep disiplin dengan disiplin gagal. Jadi disiplin itu ada konsep dengan disiplin gagal ya. Coba lihat lagi. Oke, identitas gagal. Yang pertama, dia disiplin itu karena yang pertama udah ada tadi kami singgung yaitu karena takut hukuman ya. Yang kita tahu kalau hukuman itu sifatnya itu pasti menyakitkan anak ya. Kalau misalkan kita menghukum anak, menyakitkan anak, baru anak itu tidak merasa nyaman, baru murid itu pasti ada takutnya. Yang selanjutnya bahwa hukuman itu sifatnya memaksa, baru murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, kalau misalkan kita menghukum anak, ya, menghukum anak, murid itu menjadi rendah diri. Karena mungkin dia kan sudah dipermalukan, dia menjadi rendah diri di hadapan teman-temannya. Yang kedua, ada itu konsep disiplin itu karena penghargaan ya. Jadi kalau misalkan kita mendisiplinkan anak hanya karena penghargaan, maka itu rasanya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena nanti anak itu disiplin karena hanya untuk mendapatkan penghargaan, hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan pujian, ya. Sepertinya tidak efektif. Jadi tadi sudah disebutkan kalau disiplin itu maunya itu dari intrinsik, dia menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, itu merusak hubungan. Kalau anak kita puji-pujikan pasti itu ada unsur iri hati yang mungkin dari temannya ya. Jadi itu merusak hubungan antara anak si A dengan si B. Si A itu kita puji-puji, sedangkan si B mungkin jarang.
itu akan menimbulkan suatu iri hati terhadap temannya, seperti itu dia ya. Yang ketiga itu mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena nantinya ya, kalau anak itu hanya diberi imbalan atau dipuji atau di penghargaan, maka nanti sewaktu-waktu kalau anak itu tidak kita puji, tidak kita beri imbalan, tidak kita beri penghargaan, dia akan nanti tidak dia akan menstopkan ya. Artinya dia tidak akan seperti yang dulu lagi. Dia hanya mau belajar contohnya hanya karena pujian ya. Yang keempat itu menghukum dengan sistem ranking. Ya, kalau untuk K13 nggak ada sistem ranking ya. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak ya, kita tidak harus membuat rankingnya. Yang kita ketahui K13 tidak ada ranking ya Bapak Ibu ya. Tidak ada rankingnya, dibuat di rapotnya kan. Jadi itu salah satu kenapa tidak dibuat ranking, biar anak-anak itu tidak merasa bahwa saya pintar di sini, saya pintar di sini, seperti itu dia ya Bapak Ibu. Yang kelima itu merampas hak menghargai dirinya. Kenapa dia merampas hak menghargai dirinya? Karena nanti kan kalau hanya imbalan pujian, anak itu kan tidak bisa nanti menunjukkan kreativitasnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada yang tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau ini konsep identitas disiplin dengan identitas sukses. Yang seperti apa disiplin itu yang membuat anak menjadi sukses? Yang pertama, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu membuat anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Ciri-cirinya seperti apa? Pergaulan jangka pendek, baru perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghargai peraturan, baru yang terakhir kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi itu membuat anak itu menjadi bertanggung jawab atas dirinya, atas kesalahan, atas perilakunya, seperti itu dia ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang kedua ada restitusi. Ya, saya pun baru pertama kali setelah mengikuti calon guru penggerak mendengar kata restitusi. Ya. Jadi restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, karena siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya ya. Ciri-cirinya itu murid bertanggung jawab atas perilakunya ya. Yang kedua, anak itu akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada disebut dengan teori kontrol. Jadi kalau disebut dengan teori kontrol itu bahwa dirinya memegang kontrol dirinya sendiri atas diri sendiri ya. Jadi di sini teori kontrol itu salah satu yang saya pegang bahwa kita tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol anak itu adalah dirinya sendiri. Itu salah satu yang bisa saya peroleh dari teori kontrol ini. Yang terakhir itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya ya. Selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi kalau pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikemukakan oleh seorang ahli psikolog yang bernama Bosen ya. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, jadi kalau untuk restitusi ini kita terapkan nanti ini untuk anak yang berperilaku kurang disiplin ya. Contohnya itu untuk anak yang sering absen seperti itu, yang tidak mengerjakan tugas, itu contohnya penerapan restitusi nanti ya. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bahwa restitusi itu bukan menabung kesalahan ya, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua itu bahwa ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Bagaimana nanti hubungannya dengan temannya, dengan guru, dengan lingkungannya, seperti itu dia ya. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu bahwa restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, ciri-ciri restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya bagaimana setiap anak itu kan punya potensi, punya kelebihan, ya. Itu yang akan kita lihat dari anak-anak kita, dari guru-guru kita. Yang kelima, bahwa ciri-ciri restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, bahwa restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang terakhir itu bahwa ciri-ciri restitusi itu adalah menguatkan. Jadi restitusi itu menguatkan dan mencari solusi, bukan menambah masalah ya. Yang kedua itu ada hukuman. Ini contoh penerapan restitusi ya. Karena kita, ya saya juga sebagai seorang guru, kalau misalkan anak atau murid berperilaku kurang disiplin, biasanya ya kita biasanya kan saya bukan kita ya, saya mungkin menghukum ya. Contohnya hukumnya itu guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit ya. Baru seringkali ya kalau kita sifat anak itu, perilaku anak itu kurang berkenan kepada kita sering memarahi, menyebabkan siswa menjadi takut, menjadi rendah diri sama temannya, seperti itu dia ya. Kalau konsekuensi itu mungkin itu satu solusi ya. Kalau misalkan siswa tidak mengerjakan PR, misalkan gurunya memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau ya mengerjakan tugas sebanyak 3 kali lipat, artinya kita menambah tugasnya ya. Yang terakhir, bahwa guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau untuk restitusi ya, kalau untuk restitusi, penerapan restitusi dalam mendisiplinkan anak, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kalau untuk restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, masuk kita 5 posisi kontrol restitusi ya. Itu ada dikembangkan oleh Diana Bosen ya. Jadi kalau posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru itu ada 5 ya. Ada sebagai penghukum ya, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer ya. Kalau yang pertama posisi kontrol sebagai seorang guru, kalau disebut penghukum ya, kalau penghukum itu saya pikir udah tahu kita ya bagaimana menghukum ya, bagaimana nada bicaranya, seperti apa tindakannya. Kalau guru sebagai seorang penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Jadi istilahnya kan kalau penghukum itu kan marah ya. Yang kedua, posisi kontrol restitusi yang kedua itu guru sebagai pembuat rasa bersalah ya.
Nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak yang membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Ya. Yang kedua, yang ketiga ya, posisi kontrol sebagai guru ada sebagai teman, guru sebagai teman, ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang teman kepada teman sesama kita contohnya ya. Seperti itulah contoh guru sebagai teman kepada siswa. Itu nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, kalau pemantau itu berarti guru itu sepertinya memata-mata ya, memantau anak bagaimana sikapnya ya. Nada bicaranya itu suaranya datar, bahasa tubuh formal. Yang terakhir, posisi kontrol. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi ini yang diharapkan posisi kita sebagai manajer terhadap anak-anak. Bagaimana sebagai seorang manajer? Kalau manajer itu berarti kita memberi solusi ya kepada anak atas setiap permasalahannya. Kita menuntun anak, kita mendidik anak dengan edukasi itu sebagai posisi guru sebagai manajer. Itu suaranya itu nada suara tulus, baru dia itu mendekat ke murid ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya misalkan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kalau misalkan ya ada anak kita tidak mematuhi, ada murid kita tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu tidak memakai atribut lengkap. Ya, sikap seorang guru kalau dia itu sebagai penghukum, kata-katanya itu seperti ini dia ya. Nada bicaranya itu kan dari marah dia ya. Jadi misalkan kalimatnya itu yang diucapkan kepada anak seperti ini dia. Patuhi aturan sekolah. Lalu kamu berdiri di depan barisan. Itu contoh ucapan seorang guru penghukum ya. Kalau tidak ada juga yang kalimat yang selanjutnya itu kita menunjuk anak, kita sebutkan seperti ini, kita ucapkan pada anak, kamu selalu saja salah. Seperti itu dia ya. Kira-kira ucapan atau perkataan seorang guru sebagai penghukum. Kalau untuk membuat merasa bersalah, ya, kira-kira ucapannya kepada anak seperti ini dia ya. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu seperti ucapannya itu membuat anak menjadi mempunyai perasaan merasa bersalah karena membuat guru itu kecewa. Seperti itu dia ya. Yang ketiga, untuk posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Kalimatnya itu contohnya, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti itu ucapannya kalau posisi kontrol guru seorang teman. Yang keempat, ada posisi guru sebagai pemantau ya. Kalau pemantau itu kalimatnya itu seperti ini contohnya ya. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan? Kalau melanggar peraturan apa konsekuensinya? Jadi ditanyakan kembali sama si anak. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau posisi guru sebagai seorang manajer itu kita guru memberikan solusi ya kepada anak, menanyakan keyakinan kepada anak. Contoh kalimatnya itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi di sini ditanyakan sama anak itu bagaimana cara anak itu memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini guru membantu siswa untuk mencari solusi, anak itu sendiri yang mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Budaya positif yang selanjutnya ada keyakinan kelas ya. Ini kalau yang kita terapkan di sekolah itu mungkin waktu awal pelajaran ya Bapak Ibu bisa kita membuat suatu peraturan
kepada anak-anak. Contohnya peraturan itu tidak terlambat masuk ke kelas seperti itu dia ya. Itu ya. Tapi ini tidak tertulis kita buat Bapak Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya kalau untuk keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas atau peraturan ya, tapi kalau kami di guru penggerak kami buat itu dalam keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Boleh kita coba nanti membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, terutama untuk wali kelas ya. Bagaimana nanti caranya kita akan pelajari selanjutnya ya. Yang saya terapkan ya untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri karena saya selaku wali kelas 81 ya. Yang pertama itu kami berembuk dengan siswa kelas 81 membuat kesepakatan ya, mengumpulkan ya dari anak-anak dulu, mendengar surat pendapat anak-anak apa yang anak-anak atau murid membuat peraturan atau keyakinan di kelas 81. Jadi di situ hari itu banyak kali surat pendapat anak-anak yang ada itu yang membuat tidak terlambat masuk kelas itu katanya kan, itu dituliskan di kertas. Ada yang membuat itu membuat itu wajib 4S katanya, senyum, sapa, salam, sopan ya. Ada yang membuat 4R, rapi, rukun, rawat, rajin. Ada seperti itu ya. Jadi saya di situ sangat antusias juga melihat anak-anak karena mungkin mereka udah pernah membaca di TikTok atau menonton di TikTok, di Facebook atau lain sebagainya ya. Jadi dari hasil mufakat kami, dari hasil rembuk kami itu kami membuat keyakinan kelas 81 itu ada itu yang pertama ada itu tidak masuk tepat waktu, ada 4S senyum, wajib 4S senyum, sapa, salam, santun, ada 4R rawat, rajin, rukun, rawat, rukun, rajin, rapi. Ada itu lagi kalau memakai baju yang rapi, seperti itu dia keyakinan kelas yang 81. Jadi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya yang positif, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu ya, kalau udah ada saya saya tadi bicarakan mengenai pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi kalau pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, baru sedikit saja agar mudah diingat. Terus itu keyakinan kelas itu harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditetapkan. Yang terakhir itu bahwa keyakinan kelas itu bahwa semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi itu kalau membuat keyakinan kelas itu bukan guru aja ya. Jadi semua warga kelas itu siswa dengan guru wali kelas. Seperti itu dia ya, Bapak Ibu. Yang terakhir ini dia yang pentingnya segitiga restitusi ya. Jadi kalau segitiga restitusi ini yaitu khusus untuk anak yang berperilaku kurang disiplin lah ya. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya seperti segitiga, kalau kami orang matematika ini namanya segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Biar dia seimbang ya. Yang pertama segitiga restitusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ya. Iya. Jadi kalau menstabilkan identitas ini dia menstabilkan identitas. Contohnya itu kalau untuk misalkanlah ada anak kita yang berperilaku kurang disiplin ya, kita panggil dia ya.
Kalau untuk menstabilkan identitasnya itu, misalkan kalimatnya itu jangan kita langsung menyalahkan anak. Contohnya kalau dia tidak mengerjakan PR, jangan kita bilang, kamu malas. Jangan kita ucapkan seperti itu pada anak ya. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan, contohnya itu, saya ibu juga waktu sekolah pernah juga tidak mengerjakan PR. Jadi itu manusiawi, seperti itu kalimatnya ya. Jangan kita langsung menyalahkan anak, menyatakan anak itu malas, seperti itu dia ya. Yang kedua ada itu validasi tindakan yang salah. Jadi mungkin anak itu tidak mengerjakan PR kan mungkin karena dia ada alasannya. Ya, mungkin di rumah dia tidak sempat menyelesaikan PR-nya karena apa? Membantu orang tuanya contohnya, atau mungkin ada kerjaan yang lain, ya. Jadi kalimat yang seperti itu boleh kita tanyakan, boleh kita buat sama anak-anak itu, bahwa anak-anak itu memiliki alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya ya. Yang ketiga ada itu menanyakan keyakinan ya. Jadi tadi itu kan seperti di kelas kami itu udah ada keyakinan kelas. Kalau misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, mengerjakan PR-nya, kita tanyakan ya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Seperti itu dia ya, segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini sangat cocok kita gunakan dalam mencari solusi, dalam menangani anak-anak yang kurang disiplin. Seperti itu dia ya, Bapak Ibu ya. Oke, demikianlah presentasi saya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua di sini ya bisa menerapkannya sehingga sekolah kita ini menjadi lebih sekolah yang berprestasi, yang lebih maju, dan anak kita pun semua sehat-sehat dalam menjalani tugas kita sebagai seorang guru. Demikian, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Rosli Senturi atas pemaparannya. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah budaya positif dari CGP Angkatan 6. Kita bisa simpulkan di sini bahwa dari budaya positif ke peraturan sekolah, kita harus bedakan peraturan sekolah dengan keyakinan ya, atau kesepakatan. Kalau budaya itu adalah suatu kebiasaan. Jadi masuk kepada peraturan, berbeda dengan keyakinan seperti dikatakan Ibu itu. Kalau keyakinan kelas itu tidak mengandung unsur negatif. Misalnya tadi kalau peraturan sekolah itu tidak makan-makan di kelas, itu dia mengandung tidak. Tapi kalau dia keyakinan kelas, maka diganti menjadi menjaga kebersihan kelas. Atau kalau dia peraturan sekolah tidak boleh terlambat, maka keyakinan kelas tidak boleh arti tidak atau jangan, maka dia menjadi masuk kelas tepat waktu. Itu dia perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Lalu masuk dia kepada posisi kontrol guru. Kalau murid kita berbuat sesuatu, mungkin didasari oleh motivasi. Kenapa dia seperti itu? Mungkin karena ingin kebebasan. Yang kedua, dia mau menguasai temannya. Yang ketiga, dia ingin bersenang-senang melakukan itu. Lalu masuk kepada posisi kontrol guru, kita yang mana di situ? Kalau kita sebagai guru mungkin masih sering penghukum. Sekali-sekali boleh kita sebagai manajer, ya, supaya kita bisa mengetahui latar belakang dari murid itu. Lalu masuk kita pada restitusi. Ketika kita membawa keyakinan kelas, di kelas kita ada keyakinan. Misalnya kalau di kelas saya itu ada keyakinan kelas di kelas 71 tertempel keyakinan kelas itu masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, ikat rambut kalau perempuan, masukkan baju. Apabila dari keyakinan kelas itu mereka langgar, maka terjadilah restitusi. Restitusi itu berasal dari mereka untuk mereka. Seperti kata Ibu tadi, supaya tidak ada rendah diri atau hukuman fisik. Jadi kalau di kelas 71 itu atau kelas 9192
Kalau mereka melanggar restitusi, melanggar keyakinan kelas itu, maka restitusinya apa? Mereka katakan kalau misalnya Bu kami tidak mengerjakan tugas, restitusinya adalah kami duduk di lantai sambil mengerjakan tugas. Begitu restitusinya. Jadi mereka restitusi itu adalah dari mereka untuk mereka. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu bisa tanggapan atau mungkin masukan, bisa kami persilakan satu atau dua orang. Mungkin Ibu PS saja. Terima kasih buat dipaparkan Ibu Elsa dan merupakan CGP Angkatan 6. Telah dipaparkan Ibu Rosnia sebagai CGP Angkatan 6 dan Ibu Elsa sebagai Guru Penggerak Angkatan 3 mengenai restitusi. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Elsa, kalau mereka misalkan tidak mengerjakan PR, ya, restitusinya mereka mengerjakannya di lantai, ya Bu ya. Berarti ibaratnya restitusi itu apa namanya balasan kalau siswa itu tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Itu ya Bu ya. Itu kan? Oke, terima kasih. Jadi seandainya misalkan mereka sudah melakukan apa tadi melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apakah wajib mereka menerima itu Bu? Menerima apanya itu balasan atas tindakan mereka itu, atas apa yang mereka langgar dengan kesepakatan kelas itu. Apakah ada poin-poin tertentu misalkan kalau tidak mengerjakan PR, oke, sekali balasannya kamu mengerjakannya di lantai. Terus kalau 2 kali, apakah masih tetap di lantai mengerjakan PR-nya gitu Bu? Apakah tetap balasan kalau dia melanggar keyakinan kelas itu? Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau restitusi itu kan kan udah ada keyakinan kelas kan dibuat di situ kan, bahwa kalau tidak mengerjakan tugas pasti kan ada konsekuensinya, ya kan? Konsekuensi itu sebenarnya bukan hukuman, cuman kan itu sebagai restitusi pada anak agar dia mengingat kembali apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dibuat secara bersama-sama, dan itu harus wajib ya, karena itu keyakinan, karena itu kesepakatan satu kelas itu harus wajib dilaksanakan. Jadi walaupun sampai 1-2 kali dia ya seperti itu dia masih melakukan seperti itu ya, karena udah kesepakatan kelas, udah keyakinan kelas, harus tadi bukan hukuman ya, konsekuensinya harus duduk di lantai, ya harus dilakukan seperti itu Bapak. Iya, maksud saya kalau misalkan sekali dia sudah melanggar kesepakatan kelas, hukumannya balasannya itu terus berulang lagi dia gitu juga Bu, itu maksud saya itu. Iya, saya coba jawab ya. Saya coba jawab. Kita kan berangkat dari budaya positif kepada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan terlalu luas dia, masuk kepada keyakinan kelas. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas kepada murid-murid. Lalu kalau salah satu dari keyakinan kelas itu mereka tidak laksanakan, maka terjadilah restitusi. Restitusi itu dibuat sewaktu-waktu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau keyakinan kelas kita misalnya harus sikat rambut perempuan, misalnya kan, lalu mereka tidak setuju, kok kami nggak suka ikat rambut, kalau rambut kami basah gimana? Baiklah, berarti itu kita rubah. Kalau anak-anak itu misalnya harus duduk dia di lantai, tidak mengerjakan tugas, maka orang itu sepakat. Bagaimana kita masih melakukan restitusi yang sama? Kita tanya lagi sama guru itu dia. Lalu mereka sepakat lagi, enggak lah Bu, nanti kotor celana kami. Baiklah, apa restitusinya? Tapi restitusi itu tidak boleh mengandung hukuman fisik. Artinya kalau dia fisik, dia berarti dia akan ingat sampai kapanpun, dia akan sakit hati nanti. Atau dia seperti kata Ibu Rosdia tadi, bahwa dia akan merasa rendah diri. Jadi restitusi itu bisa kita rubah sewaktu-waktu sesuai dengan
kesepakatan di kelas itu. Begitu Bu Teres. Oke, terima kasih. Berarti restitusi itu bisa dirubah, Bu, tergantung situasi dan kondisinya. Iya, Oke, iya. terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada masalah. Iya. Terima kasih tadi paparannya mengenai budaya positif. Memang ada hal yang penekanannya nih, sama tadi mengenai restitusi. Sebetulnya kata restitusi ini bukan hanya berlaku di dalam pendidikan, di dalam hukum pun berlaku ini. Restitusi itu kalau di dalam hukum dia berbicara tentang pemulihan kondisi korban. Nah, itu dia, pemulihan kondisi korban. Berarti sudah dianggap dia menjadi korban karena melakukan kesalahan. Kan itu. Kalau kita kaitkan tadi restitusi dalam hal bentuk penyelesaian terhadap hukuman siswa itu tadi ya. Nah, di sini sebetulnya sudah jelas bahwa dalam pendidikan adalah menciptakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti jadi muncul ada kesadaran dalam dirinya memperbaiki kekurangannya tanpa ada unsur paksaan atau hukuman dari luar. Gitu Bu ya. Saya kan mengikuti ada, belum saya masuk ke sarana itu yang kita pahami. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ini sekarang bisa terjadi? Suatu kita katakanlah dalam hal menyelesaikan pelanggaran siswa dalam bentuk restitusi. Kata kuncinya cuma satu. Tidak usah banyak-banyak. Kita memang harus mendekatkan diri dengan siswa. Kita jangan ada buat besar di situ dia. Sehingga komunikasi kita dengan siswa bisa berjalan dengan bagus dan mempunyai arti dan makna. Kalau kita menganggap siswa itu menjadi teman, menjadi anak, saya kira apa yang kita sampaikan dia akan, kita katakan aja secara sederhana, akan mengikuti. Jangan dulu menuruti, jangan dulu kata harus patuh, enggak, akan mengikuti. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi ini sedikit sampai lebar dulu Bu. Saya yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ya mungkin ini waktunya saya pakai sebentar ya Bu, dengan Profesor Johannes yang mengenai tim Olimpiade Internasional Indonesia. Ini berhubungan dengan di sini yang Bapak Ibu bicarakan. Begini Bapak Ibu, ini kita pahami dulu sedikit apa yang dikatakan Bapak Ibu. Ingat Pak, tidak, kalau siswa bodoh, siapa yang salah? Coba saya tanya. Jelas Bu, harus sepaham kita. Jangan kita katakan siswa, guru yang salah. Kenapa? Nah, kenapa itu terjadi? Banyak guru sekarang tugasnya hanya menyelesaikan materinya tuntas. Dia hanya fokus mengajar. Tertinggallah mendidik. Ini yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, jangan diharapkan siswa, jangan kita harapkan siswa mau melaksanakan atau mengerjakan apa yang kita inginkan kalau kita tidak komunikatif, tidak ada komunikasi dengan siswa. Ingat Bapak Ibu, kalau hanya kita memerintah, no, tidak ada artinya. Ini kerjakan ini, kalau tidak siap besok dengan perintah yang luar biasa akan saya suruh berdiri sih. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apalagi di zaman sekarang, zaman milenial sekarang Bapak Ibu. Ini yang mau kita rubah. Dan saya bicara dengan Bapak itu dengan luas, sehingga otak saya terbuka dan berpikir memang realitas yang disampaikan. Tidak usah banyak-banyak Pak.
Katanya, gak usah. Bapak aja dulu bertanya pada diri Bapak. Ya Pak, apa mau saya tanyakan dari saya? Sejauh mana kedekatan komunikasi Bapak bangun dengan siswa itu? Itu aja langkah pertama. Gak usah jawab. Saya termenung Bapak Ibu. Termenung. Iya juga. Jangankan secara umum, wali kelas pun yang ditugasi saya bangkan Bapak Ibu. Komunikasi secara susah tidak jalan. Jelas. Inilah sehingga kelemahan-kelemahan terjadi sama antara siswa dengan guru ada gap. Harusnya apa? Harusnya kehadiran kita di ruangan itu, harusnya kehadiran kita dirindukan oleh siswa. Bukan sebaliknya, kalau tidak hadir bertepuk siswa dengan kata hore, senang. Ini Bapak Ibu. Dan saya sederhana Bapak Ibu, saya terbuka aja Bapak Ibu, ini membuka. Saya sudah rasakan itu Bapak Ibu di sekolah kita ini, walaupun saya tidak mengajar. Saya tidak bohong Bapak Ibu. Saya lewat, kalau di jalan itu ada siswa Bapak Ibu, satu orang pun saya disapa, walaupun saya berseberangan. Kenapa? Saya komunikasi saya dengan anak-anak kita ini sudah saya jalin secara sederhana Bapak Ibu. Ya, sudah saya rasakan. Jangan kehadiran kita di kelas Bapak Ibu ada terjadi ketidaksukaan siswa tidak balance, ada penolakan dalam dirinya. Oh ini tidak saya senang guru ini begini. Jadi ini mau kita bangun Bapak Ibu. Salah satunya langkah pertama dalam hal restitusi ini, kita harus bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Tanpa itu tidak ada itu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau hanya kita menyelesaikan, kita tidak ada pendekatan. Kau di mana rumahnya? Oh ini naknya. Apa pekerjaanmu? Oh begini. Bagaimana orang tuanya? Begini. Harus terbuka sehingga bisa terjadi ada solusi. Sehingga dia akan mengakui kesalahannya dan menyadarinya dan akan memperbaikinya dengan sendiri. Jangan dia berubah karena ada tekanan dari pihak luar, contohnya guru, contohnya didik, contohnya orang tua. Tapi dia berubah itu karena memang ada niat dan keinginan. Jadi restitusi adalah contohnya dia mengembalikan dia. Itu Bapak Ibu. Jadi kita mohonlah dengan pertemuan ini, saya hanya belajar Ibu Senturi Guru Marobo ya. Ya saya ikuti ini dalam hal saya cari literasinya, saya coba-coba. Nah itulah mungkin kalau sepaham kita. Agak begitu ya Bu ya. Betul Ibu? Betul. Jadi Bapak Ibu itulah, jangan kita hanya di sini. Kehadiran kita menunjukkan power sebagai hanya guru, sebagai pemberi materi yang sangat di atas, ya, sebagai kita jadikan kita sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan sekarang bukan hanya guru Bapak Ibu, sudah tambah untuk kita si Google. Tapi sampai kapanpun si Google tidak bisa menggantikan kehadiran guru, itu aja, tidak bisa. Kenapa? Google tidak bisa mengajarkan karakter. Ya. Google hanya mengeluarkan materi. Tapi yang bisa mengajarkan karakter, bisa membangun komunikasi dengan siswa hanya seorang guru. Itu Bapak Ibu. Apapun yang dicari guru itu ada. Tapi dia hanya penyampaian informasi belaka. Tapi di guru itulah tadi masuk untuk kegiatan mendidik, bukan hanya mengajar. Jadi harapan kita dengan dua di sini nanti Bapak Ibu calon guru penggerak, karena masalah waktu yang masih ini kita berputar, kita akan beri nanti kesempatan untuk sharing di sekolah kita ini. Jadi itulah kita sepakat Bapak Ibu ya, kita rombak dulu pertama komunikasi kita. Kita rombak bahasa-bahasa kita. Pendekatan secara individual perlu, baru pendekatan secara kelompok untuk siswa kita ini. Saya yakin siswa kita ini
tidak pernah ada lagi melakukan hal-hal yang tidak inginkan, termasuk melanggar peraturan. Sekian mungkin tambahan ada. Saya tidak perlu bertanya Bapak Ibu ya. Saya anggap Bapak Ibu sampai masuk ke sini sudah bisa. Saya hanya menambahkan kalau memang sesuai. Kalau tidak sesuai saya siap dikoreksi Bu. Ya, oke. Saya sampaikan sama Ibu moderator. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang.